Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 711. Selain itu, apakah ada pertanyaan lain? Li Dong bertanya dengan cemas. Melalui kaca, dia bisa melihat bahwa kepalanya yang besar terluka parah. Tidak. Petik 2. Zhao Sanhe menggelengkan kepalanya dan berkata, kepala besar sangat cerdas. Ketika dia bergegas keluar dari api, dia melindungi bagian-bagian pentingnya. Sekarang dia tidak sadarkan diri karena sakit parah. Petik 2. Apa kata dokter? Li Dong bertanya lagi. Dokter mengatakan yang terbaik adalah melakukan cangkok kulit. Zhao Sanhe berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu kenapa kamu tidak melakukan operasi? Menunggumu. Petik 2. Sungai Zhaoshan. Li Dong mengerti. Dia tahu apa yang dimaksud Zhao Sanhe. Karena area luka bakar di kepala besar terlalu besar, banyak hal yang diperlukan untuk menghentikan pendarahan dan mempercepat pemulihan kulit. Obat-obatan biasa sangat sulit untuk dicapai. Dan Li Dong memiliki bedak kecantikan rahasia eksklusif, ini bisa dilakukan. Namun, jumlah bedak kosmetik yang terbatas pada tubuh Li Dong tidak cukup untuk mendukung operasi besar seperti itu. Namun, bedak kecantikan Lens Group telah disederhanakan, dan efeknya tidak memenuhi persyaratan. Jika Anda ingin mengembangkan banyak bedak kecantikan nyata, ada jenis bahan yang sangat diperlukan. Ini adalah jenis kepompong yang langka, sulit untuk dibeli di apotek biasa, bahkan di Provinsi Tianxing, ini sangat langka. Namun, ini hanya untuk orang biasa, dengan kemampuan Li Dong, tidak sulit untuk mendapatkan hal semacam ini dalam waktu singkat. Saat ini, Li Dong mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Chen Xiaodao. Setelah panggilan terhubung, Li Dong segera meminta Chen Xiaodao untuk mengumpulkan kepompong dan mengangkutnya melalui udara dengan kecepatan tercepat. Chen Xiaodao tidak berani mengabaikan permintaan Li Dong. Dia segera mengerahkan semua anggota Xiaodaomen untuk mengumpulkan kepompong yang diinginkan Li Dong, dan kemudian langsung menerbangkannya ke kota Provinsi Tianxing. Butuh lebih dari 3 jam. Setelah kepompong tiba, Li Dong meminta ruang rahasia dari rumah sakit dan meresepkan resep, sehingga keluarga Mu dan keluarga Sue dapat membeli beberapa bahan obat dari apotek di Provinsi Tianxing. Ditambah dengan beberapa obat-obatan di cadangan rumah sakit sendiri, Li Dong langsung mulai menyiapkan bedak kecantikan asli. Segera, para ahli di rumah sakit sangat terkejut ketika mereka mendengar bahwa Li Dong akan melakukan pencangkokan kulit di kepala besar. Mereka datang berkelompok untuk berhenti. Namun segera, mereka menerima telepon dari atas, meminta mereka untuk sepenuhnya bekerja sama dengan tindakan Li Dong. Pembicara tingkat tinggi secara alami adalah pemimpin besar ibu kota provinsi. Sebagai dewa perang di timur, Li Dong memiliki status tertinggi. Yang harus dia lakukan adalah tidak mengkhawatirkan siapapun yang berani menghentikannya. Setelah semua persiapan selesai, Li Dong kembali ke kamar untuk beristirahat sebentar, mempersiapkan operasi di sore hari. Ketika Li Dong masuk ke bangsal lagi mengenakan pakaian steril, kepala besar itu sudah didorong ke meja operasi. Semua pakaian di kepala besar itu dilepas. Hal ini untuk mencegah agar kain pada pakaian tidak tumbuh bersama dengan kulit dan daging yang busuk dan akan terasa sakit jika robek pada ujungnya. Selain itu, ada racun di dalam kain yang dapat menyebabkan miositis. Setelah menanggalkan pakaiannya, Li Dong benar-benar melihat luka bakar di kepalanya yang besar. Ada bintik hitam besar di dagu pipi kiri, seperti terbakar. Ada juga bekas luka bakar besar di dada, dan ada banyak bercak darah dan daging, dan air hijau bocor. Ini adalah warna yang menyatu dengan air darah dan ramuan desinfeksi. Luka bakar di punggung lebih besar. Bab 712. Ketika para perawat menggerakkan kepala besar itu, mereka mendiskusikan apakah akan membuatnya menghadap ke atas atau ke belakang.
Akhirnya tercapai kesepakatan bahwa dada lebih penting daripada punggung, jadi saya berbaring di meja operasi dengan kepala besar menghadap ke atas. Di lengan, punggung tangan, telapak tangan, paha, lutut. Kecuali kaki yang lebih terlindungi oleh sepatu, hampir tidak ada tempat yang baik untuk kepala besar dan seluruh tubuh. Ini mengejutkan dan mengerikan. Di perut bagian bawah kepala besar, ada lubang darah, air mengalir keluar. Awalnya ada peluru di dalamnya, tetapi telah dikeluarkan. Ketika dia berada di dongkuan villa sebelumnya, dia mengejar seorang pembunuh, meskipun pembunuhnya dipenggal, dia juga ditembak. Untungnya, itu tidak melukai hal yang paling penting, tetapi luka-luka ini bertambah dan itu sudah sangat serius. Melihat kepala besar itu, Li Dong tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya, menunjukkan hatinya yang gelisah. Bocah konyol ini, dia dibakar seperti ini oleh api untuk dirinya sendiri dan Lin Yurou. Mulai dari wajah, buang kulit mati yang terbakar. Petik 2. Li Dongping mendapatkan kembali suasana hatinya dan berbicara dengan ringan. Setelah 2 dokter yang menangani PHK menerima perintah kerja sama tanpa syarat dari rumah sakit, meskipun mereka tidak mau melakukannya, mereka hanya bisa mematuhi instruksi Li Dong. Mereka semua benar-benar ahli tua, dan tentu saja mereka memandang rendah pemuda Li Dong. Mereka merasa bahwa operasi semacam ini harus dilakukan oleh mereka, bukan oleh Li Dong. Bukankah ini bercanda tentang kehidupan pasien? Terus terang, mereka hanya memandang rendah Li Dong, berpikir bahwa Li Dong tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tapi mereka tidak berani angkat bicara. Dokter-dokter ini semuanya adalah ahli veteran di rumah sakit rakyat provinsi, dan mereka masih mampu. Mereka mengambil pisau bedah dengan sangat mudah. Setelah perawat mendisinfeksi wajah kepala besar itu, mereka dengan lembut memotong luka di lokasi luka bakar. Tiba-tiba, darah meluap, terlihat sangat menakutkan dan mengerikan. Li Dong buru-buru mengoleskan bedak kosmetik yang sudah disiapkan pada lukanya. Begitu bedak dituangkan, darah berhenti. Setelah pendarahan berhenti, Li Dong berkata kepada dokter, "Kami bekerja sama dengan baik. Sekarang kami memotong kulit mati di dada." Petik 2. Kedua dokter merasa sedikit kesal dengan perintah Li Dong. Mereka saling melirik, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan mulai lagi, bersiap untuk memotong kulit di dada kepala besar itu. Namun, begitu pisau bedah mereka ditebas, tubuh kepala besar itu tiba-tiba bergetar, dan seluruh meja operasi mulai bergetar. Pada saat yang sama, ada suara, "Hehe," yang menyakitkan di tenggorokan Biktu. "Tidak, pasiennya terlalu sakit, aku khawatir dia tidak akan bisa mengatasinya." Petik 2. Seorang dokter berkacamata berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh. Alis Li Dong sedikit mengernyit, "Apakah tidak ada obat bius? Saya memukulnya, tetapi dosisnya mungkin tidak cukup. Rasa sakit terbakar oleh api adalah yang paling tak tertahankan, dan kami memindahkan pisau ke dadanya. Saya khawatir anestesi tidak akan menenangkannya. Saya sarankan meningkatkan dosis obat bius." Petik 2. Dokter lain menyarankan. Mendengar ini, Li Dong ragu-ragu. Karena kepala besar adalah seniman bela diri, jika anestesi dosis besar digunakan selama operasi, itu akan mempengaruhi tubuhnya. Pengaruh semacam ini bukan masalah besar bagi orang biasa, tetapi memiliki pengaruh besar bagi master setengah langkah seperti kepala besar. Dia bahkan menghancurkan masa depan seni bela diri masa depannya. Dia akan berhenti di master setengah langkah selama sisa hidupnya, dan tidak akan pernah berada di ranah master seni bela diri sejati lagi. Namun, jika Anda tidak meningkatkan dosis, apakah Anda akan membiarkan kepala besar itu terus menderita? Bab 713. Pada titik ini ketika Li Dong ragu-ragu, kepala besar tampaknya lebih menyakitkan. Banyak keringat mulai muncul di dahinya. Tangannya sedikit gemetar. Pada saat yang sama, kelopak mata kepala besar itu masih berjuang, seolah-olah akan terbuka kapan saja. Melihat kepala besar itu,
dokter berkacamata itu sedikit cemas. Dia memandang Li Dong dan mendesak, "Kamu harus membuat keputusan dengan cepat. Pasien dapat bangun kapan saja." Ketika dia bangun sepenuhnya, dia tidak dapat menahan rasa sakitnya. Petik 2. Ya, itu akan terlalu berbahaya. Rasa sakit seperti ini akan membuatnya putus asa untuk hidup, dan bahkan mati karena syok. Petik 2. Dokter lain berkata dengan tergesa-gesa. Tentu saja Li Dong tahu bahwa begitu kepala besar itu bangun, itu memang dalam bahaya. Dia menimbang pro dan kontra dalam pikirannya, dan akhirnya menghela nafas. Siapkan obat bius. Li Dong membuat keputusan. Luka di kepala besar itu dibakar api untuk menutupi dirinya. Dibandingkan dengan apa yang disebut seni bela diri masa depan, hidupnya tentu saja lebih penting. Kepala besar saat ini hanyalah saudara baiknya sendiri. Li Dong tidak akan terlalu banyak berpikir. Adapun potensi kepala besar terpengaruh, dan Anda tidak akan bisa melangkah ke master seni bela diri di masa depan, jadi apa? Ini masalah besar. Saya membesarkannya selama sisa hidup saya. Selama saya punya semangkuk nasi untuk dimakan, dia pasti akan diberi setengahnya. Orang harus bersyukur, bahkan jika kepala besar seperti ini, Li Dong pasti tidak akan egois. Yang paling penting sekarang adalah membantu kepala besar pulih dari cedera, tidak membiarkannya menderita terlalu banyak rasa sakit, dan tidak membiarkannya mengambil risiko seperti itu untuk menjalani operasi. Tidak ingin. Petik 2. Tetapi pada saat ini, kepala besar itu tiba-tiba berbicara. Suaranya sangat serak dan rendah, dan itu terdengar samar. Namun, Li Dong mendengar dengan jelas. "Kepala besar, bisakah kamu mendengarku?" Li Dong bertanya dengan cepat. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin kepala besar itu bangun saat ini. Dalam hal ini, dia bahkan tidak tahu bagaimana memilih. Dari sudut pandangnya, dia akan menambahkan dosis ganja ke kepala besar, sehingga rasa sakit di kepala besar dapat dikurangi, dan operasi dapat dilakukan dengan mudah tanpa risiko apapun. Li Dong tidak ingin melihat kepala besar itu kesakitan. Terutama ketika tubuh Datu berkedut dari waktu ke waktu, Li Dong merasa sangat tidak nyaman setiap kali erangan tak sadar datang dari tenggorokan Datu. Sekarang setelah kepala besar itu bangun, situasinya berbeda. Dari sudut pandang kepala besar, dia pasti tidak akan setuju untuk terus menambahkan dosis ganja untuk mempengaruhi potensi seni bela dirinya di masa depan. Pengalaman tragis sebelumnya menjelaskan kepada Datu bahwa hanya dengan kekuatan yang kuat orang dapat membuat orang yang mereka cintai hidup lebih baik. Apalagi dia lebih memilih untuk terus mengikuti Li Dong. Di matanya, Li Dong terlalu kuat, dan tuan besar di tangan Li Dong hanyalah semut. Kepala besar ingin terus mengikuti Li Dong. Hanya ketika dia menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dia dapat memenuhi syarat untuk terus mengikuti Li Dong dan mengikuti jejak Li Dong untuk menaklukkan dunia. Dia tidak ingin berhenti di ranah Grandmaster setengah langkah. Dalam hal ini akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Bisa mendengar. Kepala besar itu mengucapkan 3 kata ini dengan susah payah, dan sekali lagi mengeluarkan gerutuan yang menyakitkan. Sekarang efek anestesi semakin lemah. Adapun tubuhnya, frekuensi kedutan semakin tinggi. Kamu sangat terluka sekarang, jadi berhentilah bicara. Jika kamu yakin tidak akan terus menggunakan anestesi, kedipkan saja 2 kali, kata Li Dong dengan suara berat. Jadi, kepala besar itu berhenti berbicara. Dia berkedip 2 kali berturut-turut. Bab 714. Meskipun lambat, semua orang dapat melihat dengan jelas. Oke, aku mengerti. Petik 2. Li Dong mengangguk, suaranya menjadi keras. Anda tidak perlu terus menggunakan anestesi, lanjutkan langsung ke operasi. Petik 2. Li Dong menghormati pilihan kepala besar. Bahkan dengan pilihan ini, ada kemungkinan bahwa kepala besar tidak dapat menahan rasa sakit yang parah dan mati karena syok. Tidak, itu tidak akan berhasil. Petik 2. Dokter yang memakai kacamata itu cemas dan berhenti dengan keras.
Jika dia tidak terus menggunakan obat bius, dia tidak akan mampu menanggung rasa sakit seperti itu. Jenis rasa sakitnya sangat mengerikan sehingga tidak ada yang bisa menanggungnya. Petik 2. Dia dibakar oleh api, dan racun api adalah yang paling menyakitkan, dan kita harus memotong dagingnya dengan pisau, maka dia akan pingsan. Petik 2. Dokter lain mengangguk setuju. Ya, situasi ini terlalu berbahaya, Tuan Li, Anda harus berpikir 2 kali. Petik 2. Kedua dokter ini sama-sama ahli veteran, mereka telah melihat banyak kasus luka bakar, dan mereka tahu persis betapa berbahayanya situasi ini. Di mata mereka, Datu hanyalah seorang anak kecil. Mereka tidak tahan melihat kepala besar menanggung rasa sakit seperti itu mungkin membunuh kepala besar. Aku percaya dia bisa. Petik 2. Li Dong menatap kepala besar itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah pilihannya, dan dia pasti bisa menanggungnya. Petik 2. Ini jelas tidak baik, itu terlalu berbahaya. Petik 2. Dokter berkacamata itu terus menggelengkan kepalanya. Apakah ada metode lain selain anestesi? Jika Anda tidak menggunakan anestesi, itu akan benar-benar membunuh Anda. Petik 2. Beberapa perawat di sebelahnya juga terlihat kaget. Mereka semua berpikir ide Li Dong terlalu gila. Mereka belum pernah melihat orang menolak untuk menggunakan anestesi bahkan dengan luka bakar yang parah. Metode lain. Mata Li Dong berbinar, ya. Petik 2. Metode apa? Dokter yang memakai kacamata menyala. Akupuntur digunakan untuk anestesi, tetapi efek anestesi dari akupuntur tidak sebaik anestesi, jadi mungkin tidak ada cara untuk menekan rasa sakit saat memotong daging. Petik 2. Akupuntur dan moksibusi pada titik-titik akupuntur tubuh manusia memang dapat berperan sebagai anestesi. Dan tidak ada efek samping, Li Dong telah menggunakannya berkali-kali. Namun, itu hanya terbatas pada beberapa cedera ringan. Jika cedera serius seperti kepala besar dibius sepenuhnya dengan akupuntur, kemungkinannya kecil. Hanya dapat dikatakan bahwa efek anestesi akupuntur pada tubuh kepala besar hanya dapat memainkan peran tertentu. Selain akupuntur dan anestesi, ada metode lain. Itu untuk menyetrum kepala besar secara langsung. Namun, bahkan jika dia pingsan, dia masih akan bangun lagi selama operasi. Sepertinya dia baru saja bangun, karena dia sangat kesakitan. Orang biasa tidak tahan dengan rasa sakit yang menusuk seperti itu, rasa sakit yang masuk jauh ke dalam sumsum tulang. Kalau begitu coba lagi. Ada cara yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Petik 2. Dokter yang memakai kacamata buru-buru berkata. Pergi dan ambil sekotak jarum perak. Li Dong berkata dengan suara berat. Dari awal hingga akhir, kepala menutup matanya dengan tenang. Kelopak matanya, urat biru di dahinya, dan seluruh tubuhnya bergetar lembut. Apalagi dengkuran yang menyakitkan di tenggorokannya menjadi semakin sering. Namun, meskipun rasa sakit seperti itu menyiksanya, dia tetap tidak memanggil rasa sakit itu, apalagi berhenti. Hal ini didukung oleh tekadnya yang luar biasa melebihi orang biasa. Bab 715. Melihat kepala besar, wajah Li Dong sangat dingin. Bahkan jika dia memiliki keterampilan medis yang hebat, dia tidak yakin bahwa dia akan berhasil dalam operasi ini dalam menghadapi cedera seperti kepala besar. Beberapa suster perawat melihat kepala besar, air mata terus jatuh. Kedua dokter ahli tua itu juga memiliki mata merah. Ketangguhan kepala besar sangat menyentuh mereka. Hanya wajah Li Dong yang seperti air, permukaannya tenang, tetapi hatinya berisi gelombang yang bergejolak. Kali ini, dia harus berhasil. Dan rasa sakit yang dialami kepala besar kali ini, dia bersumpah bahwa dia akan membantunya mendapatkannya kembali 10 kali 100 kali. Karena kegigihan kepala besar menyentuh semua orang di ruang operasi, kerja sama semua orang sangat diam-diam. Kedua dokter ahli tua menyingkirkan penghinaan mereka untuk Li Dong. Lagi pula, mereka tidak bisa melakukan anestesi akupuntur Li Dong. Oleh karena itu, Li Dong membuat mereka lebih nyaman.
Operasi berjalan lancar, 1 luka terbuka, dan 1 daging busuk dikeluarkan. Li Dong dengan cepat mengelus bedak kosmetik untuk menghentikan pendarahan. Ketika operasi selesai, tidak ada seluruh kulit di tubuh Biktu. Namun, semua orang merasa lega di dalam hati mereka. Karena semua orang telah melihat bahwa kedutan di tubuh kepala besar telah berkurang secara signifikan. Selain itu, ekspresinya tampak jauh lebih santai. Inilah kekuatan bedak kecantikan. Benda ini dikonfigurasi secara khusus oleh Li Dong, dan efeknya lebih dari 10 kali lebih baik daripada apa yang dijual grup Lin di pasar. Efek hemostatik terlalu kuat, dan juga memiliki efek besar dalam mengurangi nyeri luka. Li Dong mengambil handuk yang diberikan oleh perawat dan menyeka keringat di dahinya, dan berkata dengan suara berat, mulai perban. Beberapa perawat mengangguk dan mulai bertindak segera. Segera, kepala besar itu dibalut menjadi pangsit beras. Bagaimana perasaanmu? Li Dong berdiri di depan kepala besar itu dan bertanya. Bagus. Petik 2. Suara kepala besar itu sangat lemah dan serak. Kedengarannya sangat lelah, seperti berjalan ratusan kilometer hari ini. Baiklah. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, kamu dapat menyembuhkan lukamu selama ini. Yesus, dia bisa percaya. Kepala besar memeras kalimat ini. Dia masih belum tahu kabar bahwa pelatihnya tertembak. Hari-hari ini, pelatih hewan dapat dikatakan cocok dengan kepala besar siang dan malam, dan kepala besar dapat dianggap sebagai pemahaman orang itu. Dia tahu bahwa pelatih hewan tinggal bersama Li Dong untuk mencari suaka Li Dong, tetapi dia juga melihat bahwa pelatih hewan itu benar-benar sukarela untuk menjadi pengawal Li Dong. Dan dengan hati-hati, dia terluka sekarang, dan Li Dong adalah satu-satunya pengawal di sekitar pelatih hewan, tetapi kepala besar itu percaya bahwa pelatih hewan itu bisa dipercaya. Aku tahu. Petik 2. Li Dong tersenyum dan mengangguk, jangan khawatir. Hanya ada sedikit orang di dunia ini yang bisa menyakitiku, dan tidak akan terjadi apa-apa. Petik 2. Kepala besar itu terdiam sejenak, dan mendengung pelan. Dia telah lupa. Kakak Lian Grandmaster bisa menyelesaikannya dengan 1 pukulan siapa yang bisa menyakitinya di dunia ini. Kepala besar itu melepaskan hatinya, dan segera tertidur. Li Dong meminta perawat untuk merawat kepala besar itu dengan baik, lalu dia berbalik dan pergi. Kepala besar terpecahkan di sini, tetapi masalah ini belum selesai. Hotel Bintang 5, di dalam Presidential Suite. Cui Fang ada di dalam kamar, terus menghisap rokok wanita itu. Dia mengangkat telepon di samping tempat tidur sesekali, seolah menunggu sesuatu. Akhirnya, ponselnya berdering. Lonceng jingle. Bab 716. Cui Fang mengangkat telepon dan melihatnya, dan dengan cepat menghubungkan telepon. Bagaimana? Apakah itu berhasil? Tidak, misinya gagal. Petik 2. Sebuah suara dingin datang dari sisi lain. Gagal. Cui Fang tiba-tiba berdiri dari tempat tidur, suaranya tiba-tiba naik 1 oktav. Bagaimana itu bisa gagal? Bukankah pembunuh itu sangat kuat? Lagi pula, tujuan kita bukan Li Dong, biarkan saja pembunuhnya membunuh 2 wanita di sebelahnya, bagaimana kita bisa gagal? Wajah Cui Fang menjadi biadab, bagaimana dengan pembunuh itu? Bagaimana dia melakukan sesuatu? Pengembalian uang harus dikembalikan. Petik 2. Viper disewa olehnya untuk membunuh Lin Yurou dan Shen Yun. Karena Cui Fang ingin Li Dong mencoba kehilangan wanita di sekitarnya dan merasakan cintanya. Jadi dia menghabiskan puluhan juta dolar untuk mengundang si pembunuh Viper. Saya pikir pembunuhan ini sangat mudah, tetapi saya tidak pernah berharap bahwa misinya akan gagal. Tentu saja dia marah. Tidak bisa mundur. Petik 2. Suara di sisi lain masih dingin, pembunuhnya sudah mati. Petik 2. Saya menyarankan Anda harus meninggalkan Provinsi Tianxing sesegera mungkin. Saya percaya bahwa masalah ini akan ditemukan oleh pihak lain dalam waktu singkat. Pada saat itu, situasi Anda akan sangat berbahaya. Petik 2. Meninggalkan.
Cui Fang mencibir, kamu tidak perlu membicarakan ini. Saya memilih untuk datang ke sini, tetapi saya tidak pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Saya tidak akan menghentikan Li Dong atau orang-orang di sekitarnya. Petik 2. Dalam hal itu, sisi lain berkata dengan ringan, kalau begitu kamu bisa melakukannya sendiri. Petik 2. Setelah berbicara, menutup telepon. Wajah Cui Fang sulit dilihat secara ekstrim. Dia sedikit gemetar karena marah saat dia memegang telepon. Mengapa? Kenapa dia selalu gagal? Li Dong, wanita di sebelahnya, tidak bisa mati. Mengapa Tuhan begitu tidak adil? Suaminya, cinta dalam hidupnya, dibunuh oleh Li Dong. Dia datang untuk membalaskan dendamnya. Sekarang dia ingin Li Dong mencoba dan kehilangan rasa cintanya. Mengapa Tuhan begitu berat sebelah dan tidak membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Ingin apa? Cui Fang mau tidak mau mengeluarkan raungan keras. Kedengarannya seperti melolong hantu. Dia marah dan benci. Setelah waktu yang lama, Cui Fang berangsur-angsur menjadi tenang. Pada akhirnya, dia benar-benar memulihkan kedamaiannya dan mengambil napas dalam-dalam, matanya bersinar dengan cahaya dengki. Dalam hal ini, kamu hanya bisa menggunakan langkah terbaik. Petik 2. Li Dong, kamu laki-laki, aku tidak percaya, kamu bisa menahan godaan wanita yang mau menyerah. Ketika Li Dong pergi mengunjungi pelatih, pria ini sedang berbaring di ranjang rumah sakit dan mengobrol dengan para perawat. Tuanku baik dan maha kuasa. Dia dapat menghindari semua penderitaan di dunia. Apalagi, selama kamu cukup saleh, dia akan memberimu apa yang paling kamu inginkan. Petik 2. Pelatih itu tersenyum dan berkata, apalagi, hadiahnya diam. Jika kamu ingin bertemu dengan pria tampan, dia mungkin telah melakukannya untukmu. Petik 2. Jika Anda tidak percaya, tutup mata Anda, singkirkan semua pikiran yang mengganggu, dan bayangkan Tuhan di dalam Alkitab. Pernahkah Anda melihatnya tersenyum pada Anda? Ah, itu luar biasa, aku melihatnya, aku benar-benar melihatnya. Petik 2. Seorang perawat berwajah bulat memanggil dengan terkejut. Melihat ini, Li Dong merasa tidak berdaya. Tentu saja dia tahu bahwa perawat berwajah bulat itu mengatakan dia melihatnya karena dia dihipnotis. Ini adalah self-hypnosis yang khas, dan juga merupakan mahakarya pelatih hewan. Orang biasa tidak bisa menolak hipnosis seperti itu sama sekali. Bab 717. Tuhan memperlakukan umatnya secara setara, dan hanya orang percaya yang cukup taat yang dapat melihat Tuhan yang agung. Petik 2. Ketika pelatih mengucapkan kata-kata ini, wajahnya serius. Tampaknya ada sikap tongkat sihir tingkat tinggi. Beberapa perawat muda menatap pelatih dengan mata terbelalak. Mereka bertanya-tanya, apakah pria di depan mereka adalah pangeran menawan yang pernah mereka impikan. Namun, mereka jelas menginginkan anak laki-laki cantik Jepang dan Korea. Mengapa Anda mengirim seorang pria pirang tampan? Mungkinkah Tuhan, orang tuanya, merasa bahwa dia sangat saleh kepadanya, jadi dia membuat masalah besar? Memikirkan hal ini, beberapa perawat muda berkata dalam hati mereka, Tuhan, aku mencintaimu. Li Dong tidak tahan lagi. Dia terbatuk 2 kali, menyela pikiran tidak realistis dari perawat kecil ini, dan berdiri di pintu sambil berkata, apakah itu akan mengganggumu? Ketika beberapa perawat muda melihat Li Dong, wajah mereka memerah, dan mereka dengan cepat berkata untuk tidak mengganggu. Setelah mereka pergi, Li Dong berjalan ke pelatih hewan. Sepertinya hidupmu di sini sangat lembab. Petik 2. Menyenangkan dalam penderitaan. Tuhan memberi saya mata biru. Saya ingin menggunakannya untuk menemukan suasana hati yang biru. Petik 2. Pelatih mengangkat bahu. Li Dong terkejut, apakah kamu sudah membaca puisi Gu Cheng? Tidak, saya belum membacanya. Saya tidak tahu siapa Gu Cheng. Selama Anda memiliki hati yang bahagia, Anda adalah penyair kehidupan. Pelatih hewan itu tersenyum. Li Dong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pria ini benar-benar optimis,
apapun yang terjadi, dia bisa membuat dirinya begitu bahagia dan nyaman. Bagaimana perasaanmu? Li Dong bertanya, menunjuk ke luka di mana dia ditembak. Tidak apa-apa, pelurunya tidak mengenai sasaran. Pelatih itu menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tertembak, dia mengeluarkan peluru dengan kebugaran fisiknya dan mengambil 2 tetes lagi dan itu baik-baik saja. Itu bagus. Petik 2. Li Dong mengangguk, baru saja kepala besar itu memberitahuku bahwa kamu layak dipercaya. Petik 2. Dia tahu bahwa kepala besar tidak memiliki kasih sayang untuk pelatih, dan dia memiliki wajah yang lurus setiap hari, dan dia galak. Setiap kali pelatih hewan ingin mengobrol dan kentut dengan Biktu, Biktu mengabaikannya. Apakah kamu bercanda? Pelatih itu tercengang. Sebenarnya tidak, kepala besar itu memang mengatakannya. Petik 2. Li Dong berkata dengan ringan. Kemudian, dia mengambil botol porselen putih kecil dari sakunya dan melemparkannya. Apa ini? Tanya pelatih. Ini adalah penawarnya. Itu benar-benar dapat mendetoksifikasi tubuhmu. Petik 2. Li Dong telah memberinya obat penawar sebelumnya, tetapi hanya selama 3 bulan. Sekarang botol penawar ini benar-benar memberantas racun. Pelatih melihat gabus itu, tetapi tidak segera menurunkannya, tetapi menatap Li Dong dengan wajah waspada. Li Dong sedikit mengernyit, kenapa, kamu tidak percaya padaku? Pelatih masih terlihat waspada. Kamu mengatakan hal yang sama terakhir kali. Petik 2. Juga tidak bisa disalahkan untuk pelatih binatang untuk memperlakukan perut pria dengan hati penjahat, karena dia tertipu terakhir kali dan memiliki pengalaman, jadi dia harus lebih berhati-hati. Obat penawar yang diberikan Li Dong terakhir kali setelah dia menghancurkan keluarga Yan baru berusia 3 bulan, pada akhirnya dia masih harus dikendalikan oleh Li Dong. Apa perbedaan antara ini dan tidak ada obatnya? Jika kamu tidak percaya, lupakan saja. Petik 2. Li Dong tidak peduli, jika Anda percaya, Anda dapat pergi dengan minum obat. Dengan kekuatan Anda, selama Anda tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi Skynet, saya yakin akan sulit bagi mereka untuk menemukan Anda. Petik 2. Setelah berbicara, Li Dong berbalik dan pergi. Tunggu. Pelatih itu buru-buru berteriak. Bab 718. Li Dong berhenti dan berbalik, tepat pada waktunya untuk melihat pelatih hewan menuangkan penawar dari botol ke mulutnya. Apakah kamu tidak percaya? Li Dong bertanya dengan ringan. Tapi sekarang aku percaya lagi. Petik 2. Pelatih itu tersenyum, memperlihatkan deretan gigi putihnya. Tidak mungkin, dia harus memilih untuk percaya. Meskipun Li Dong dibujuk untuk menggunakan penawar ini, dia bisa pergi. Tapi dia tahu betul bahwa meskipun dia adalah master yang hebat, dia tidak bisa lepas dari pengejaran Skynet. Dia tahu betapa kuatnya Skynet. Begitu ditemukan, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, demi hidupnya sendiri, untuk tinggal bersama Li Dong dan mencari suaka, dia harus memilih untuk mempercayai Li Dong. Hanya Li Dong yang bisa membantunya melawan Skynet. Kamu adalah pembunuhnya, kamu benar-benar berubah-ubah, kata Li Dong dalam suasana hati yang buruk. Pembunuh? Tidak, 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 saya bukan lagi seorang pembunuh sekarang. Saya hanya seorang misionaris sekarang. Seperti yang Anda lihat, saya sudah memiliki banyak orang percaya yang setia. Pelatih itu tersenyum. Orang-orang percaya yang setia yang Anda bicarakan adalah perawat kecil itu. Mereka tidak diyakinkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi Anda telah menipu mereka. Petik 2. Li Dong berkata dengan ringan. Baiklah. Petik 2. Pelatih mengangkat bahu, ayo ganti topik, bagaimana kabar pria itu sekarang? Maksudku kepala besar. Meskipun dia tidak terlalu menyukaiku, aku tidak berpikir dia orang jahat. Petik 2. Dia benar-benar bukan orang jahat, dia orang yang sangat sederhana. Petik 2. Li Dong mengangguk, aku baru saja menyelesaikan operasi untuknya, dan dia perlu istirahat sebentar. Petik 2. Tidak apa-apa. Petik 2.
Pelatih itu menghela napas lega. Tapi dalam hal ini, kamu masih membutuhkan pengawal di sisimu, jadi, bagaimana aku bisa pergi saat ini? Tuhan berkata, jangan tinggalkan temanmu dengan mudah. Dalam hal ini, kamu sangat mungkin ditinggalkan oleh temanmu. Tanda seru petik 2. Tuhan mengatakan ini. Li Dong bertanya. Dia pasti berpikir begitu. Pelatih hewan itu berkata dengan tegas. Li Dong tersenyum dan menerima keputusan pelatih. Sejujurnya, saat ini, dia masih membutuhkan pelatih hewan untuk menemaninya membantu. Lagi pula, jika dia ingin pergi ke suatu tempat, jika tidak ada pengemudi, bukankah dia harus menyetir sendiri? Ngomong-ngomong, bagaimana kamu terluka? Li Dong bertanya. Setelah Anda bergegas untuk menyelamatkan orang, seseorang menembaki gunung yang berlawanan. Targetnya adalah Nona Shen Yun. Terlebih lagi, saya pikir Nona Liu Qing diracun dan itu juga terkait dengan orang itu. Pelatih hewan itu berkata dengan suara yang dalam. Jadi, mayat itu ada hubungannya denganmu. Tentu. Petik 2. Pelatih hewan itu mengangguk, saya membunuhnya. Saya benar-benar membutuhkan banyak pekerjaan untuk menyelesaikannya. Luka tembak di tubuh saya adalah berkat dia. Petik 2. Mata Li Dong sedikit menyipit. Tidak ada keraguan bahwa pelatih hewan adalah master yang benar-benar hebat. Bahkan jika dia harus menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk menyelesaikan si pembunuh dengan mengorbankan cedera, itu membuktikan bahwa pihak lain benar-benar bukan komoditas sederhana. Apakah kamu tahu identitasnya? Li Dong bertanya. Ular berbisa. Petik 2. Pelatih itu mengangguk. Seorang pria yang pandai meracuni dan menembak jarak jauh, tidak bergabung dengan organisasi pembunuh manapun, dan selalu sendirian. Petik 2. Mata Li Dong sedikit menyipit. Dia secara alami telah mendengar nama ini. Seorang pembunuh setengah langkah di ranah Grandmaster, reputasinya sangat keras, dan dia telah berhasil membunuh seorang master yang kuat di tingkat Grandmaster. Ini benar-benar memiliki latar belakang yang besar. Petik 2. Li Dong mencibir, saya tidak tahu siapa yang membuat masalah besar dan mempekerjakannya. Petik 2. Bab 719. Seorang pembunuh di tingkat Viper berada di luar jangkauan orang biasa. Selain itu, bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak dapat mempekerjakannya. Pembunuh semacam itu sangat arogan, dan mereka tidak akan dipekerjakan hanya untuk uang. Oleh karena itu, kemampuan untuk menyewa Viper untuk membunuh orang-orang di sekitar Li Dong sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang yang disewa di belakangnya pasti memiliki latar belakang yang besar. Pertama kali Li Dong memikirkannya, secara alami adalah keluarga Cui. Karena selama ini, keluarga Cui adalah orang yang tidak pernah mati bersamanya dan memiliki keberanian untuk melakukan ini. Sepertinya kecepatan menuju utara harus dipercepat. Petik 2. Mata Li Dong sedikit menyipit. Pelatih tidak memperhatikan perubahan ekspresi Li Dong, dan berkata sambil tersenyum. Orang itu telah dibunuh olehku. Adapun siapa yang mempekerjakannya, itu sesuatu yang harus kamu pertimbangkan. Yang ingin aku lakukan adalah membunuh dan berkhotbah. Petik 2. Aku tahu kamu akan melakukannya dengan baik. Petik 2. Li Dong mengangguk, istirahatlah, kali ini kepala besar itu pergi, masih banyak hal yang harus kamu lakukan nanti. Petik 2. Semoga semuanya bisa menjadi menarik. Petik 2. Pelatih itu tampak sangat otentik. Jika dia sendirian, dia tidak ingin menghadapi masalah. Tetapi dengan Li Dong, Dewa Perang Timur, duduk di sisinya, dia bahkan berharap untuk melawan Skynet. Saya tidak tahu apakah raja lebih kuat atau lebih lemah melawan Li Dong. Jangan khawatir, kamu tidak akan kecewa. Petik 2. Mata Li Dong sangat dalam. Setelah berbicara, Li Dong langsung pergi. Setelah dia pergi, perawat kecil segera membuka pintu dan masuk lagi. Hehe, siapa pria tampan tadi? Tanya seorang perawat muda yang cantik. Dia. Pelatih berpikir sejenak, tersenyum dan berkata, saya dulu majikan saya. Petik 2. Bagaimana dengan sekarang?
Sekarang, kita harus dianggap teman. Petik 2. Pelatih itu tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, di mana kita baru saja berbicara. Kamu mengatakan bahwa Tuhan memperlakukan umatnya sama. Ya, itu dia, ayo, ulurkan tanganmu. Pelatih hewan itu tersenyum dan berkata kepada perawat muda yang cantik itu. Perawat kecil itu tidak ragu dia ada di sana, dan menyerahkannya. Itu bukan tangan kirimu, itu tangan kananmu. Melalui seni ramal tapak tangan, aku akan tahu apakah kamu telah lulus ujian tuanku. Apakah orang yang percaya pada Tuhan akan menunjukkan seni ramal tapak tangan? Perawat kecil itu bertanya dengan penuh tanya. Tentu saja, menurutmu, peri mana di dunia yang tidak bisa membaca seni ramal tapak tangan? Lin Yurou tidak terluka dalam ledakan itu. Paling-paling, itu hanya sedikit ketakutan, hipoksia berlebihan, dan sedikit angin dingin. Setelah kehilangan 2 tetes, semangatnya hampir pulih. Sebagai perbandingan, Li Xingxin, yang bersembunyi di sumur bersamanya, jauh lebih buruk. Di dalam sumur, Li Dong menghangatkan Lin Yurou, sementara Li Xingxin merasakan dinginnya air sumur dan hipoksia yang parah. Oleh karena itu, kondisi fisiknya jauh dari Lin Yurou. Lin Yurou ingin meninggalkan rumah sakit setelah kehilangan beberapa tetes, tetapi langsung ditolak oleh Li Dong. Dalam pandangan Li Dong, meskipun tubuh Lin Yurou tidak dalam masalah serius, itu dianggap sebagai periode kelemahan saat ini. Pada saat ini, Anda harus beristirahat dengan baik, jika tidak, setelah Lin Yurou keluar dari rumah sakit, dia pasti akan menjadi gila kerja lagi. Li Dong tidak akan membiarkan dia menyalahgunakan tubuhnya begitu parah. Di bangsal, Lin Yurou sedang menonton TV. Bab 720. Li Dong duduk di sampingnya, diam-diam mengupas apel untuknya. Suamiku, apakah polisi sudah mengetahui penyebab kebakaran ini? Lin Yurou menonton TV sebentar, menatap Li Dong, dan bertanya dengan suara rendah. Dia sudah tahu bahwa banyak orang tewas dalam ledakan itu. Kejadian ini sangat menyentuh hatinya. Dia ingin tahu apa sebenarnya yang menyebabkan ledakan ini. Apakah itu kebetulan atau buatan manusia? Belum. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya dengan mata yang dalam, namun, menurut beberapa informasi yang saya terima, kebakaran ini bukan kecelakaan, tetapi buatan manusia. Saya sudah mulai membiarkan orang menyelidikinya. Petik 2. Dia tahu betul bahwa dengan bantuan polisi provinsi, akan sulit untuk menyelidiki masalah ini. Lagi pula, ada pembunuh tingkat master setengah langkah internasional seperti Viper yang berpartisipasi di dalamnya. Apa? Wajah Lin Yurou berubah, dan kemudian matanya penuh amarah. Siapa mereka dan mengapa mereka melakukan ini? Ini benar-benar penuh kebencian. Orang yang tidak bersalah telah membunuh begitu banyak orang. Petik 2. Li Dong tersenyum tak berdaya. Tentu saja dia tidak akan memberitahu Lin Yurou bahwa ledakan besar ini ditujukan padanya. Jika dia tahu bahwa orang-orang yang tidak bersalah itu mati karena dia mungkin akan mati karena rasa bersalah. Jangan khawatir, aku akan menemukan pembunuhnya dan membalaskan dendam mereka yang mati. Li Dong berjanji. Yah, mereka tidak boleh dilepaskan, itu mengerikan. Petik 2. Lin Yurou melambaikan tangan kecilnya, penuh amarah. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Li Dong meletakkan apel dan berjalan untuk membuka pintu. Begitu dia membuka pintu dan melihat orang yang berdiri di luar, dia sedikit terkejut. Saya melihat bahwa berdiri di luar adalah seorang wanita berusia sekitar 30 tahun, dia sangat cantik dan memiliki sosok yang sangat bagus, dan dia berpakaian sangat bergaya. Di tangannya, memegang sekantong buah. Melihat wanita ini, Li Dong tiba-tiba merasa sedikit familiar. Dia memikirkannya sejenak dan kemudian mengingatnya. Wanita ini, secara mengejutkan, bertemu sekali ketika dia dan Lin Yurou sedang berbelanja pakaian di sebuah pusat perbelanjaan. Dia sepertinya dipanggil Wang Fang. Saat itu, pelatih juga mengatakan kepadanya bahwa wanita ini tidak benar.
Li Dong berpikir begitu pada saat itu, tetapi untuk sementara, dia tidak pernah melihat wanita ini lagi. Tanpa diduga, itu muncul sekarang. Suamiku, siapa itu? Lin Yurou tidak melihat siapapun masuk, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Halo. Petik 2. Cui Fang berpura-pura pendiam dan pendiam, tersenyum dan mengangguk kepada Li Dong, lalu menyapa Li Dong, lalu dia mengulurkan tangan dan melambai ke Lin Yurou. Hai. Melihat Cui Fang, Lin Yurou tiba-tiba tampak terkejut. Ah, Sister Wang Fang, mengapa kamu ada di sini? Dengan mengatakan itu, Lin Yurou benar-benar turun dari tempat tidur dan datang ke pintu untuk menarik pergelangan tangan Cui Fang dengan sayang. Ini bukan karena aku mendengarmu berbicara tentang apa yang terjadi di Dongguan Villa, jadi aku harus mampir dan melihatmu. Petik 2. Cui Fang tersenyum dan berkata dengan ekspresi khawatir, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Saya harus mengatakan bahwa keterampilan akting Cui Fang benar-benar bagus, dan penampilannya yang penuh perhatian hampir tidak dapat dianggap sebagai kepura-puraan. Sepertinya itu benar-benar datang dari hati. Aku baik-baik saja, kamu tahu, aku tidak ada hubungannya, tidak apa-apa. Petik 2. Lin Yurou melepaskan pergelangan tangan Cui Fang, berbalik di depannya, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak mengatakan apa-apa, jadi aku mengganggumu untuk datang dan melihatku. Ngomong-ngomong, aku lewat, jadi aku mampir dan melihat-lihat. Petik 2. Cui Fang tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika kamu baik-baik saja. Petik 2. Cepat, masuk ke dalam dan duduk, ayo bicara keras. Petik 2. Kemudian Lin Yurou menarik Cui Fang ke bangsal, dan keduanya duduk di samping tempat tidur dan berbicara dengan penuh kasih sayang. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.